Bioteknologi dan perkembangannya. Bioteknologi adalah penerapan teknologi dalam bidang biologi untuk mengembangkan produk dan layanan. Perkembangannya mencakup berbagai aspek seperti rekayasa genetika, cloning, dan teknik fermentasi. Dalam pengembangan obat, vaksin, dan tanaman transgenik, bioteknologi telah berperan besar. Ethical concerns juga muncul sering dengan kemajuan ini. Memerlukan regulasi yang ketat, overall bioteknologi terus berkembang dan memberikan dampak signifikan di berbagai sektor. Macam-macam bioteknologi dan perkembangannya. 1. Bioteknologi pangan. 2. Bioteknologi pertanian. 3. Bioteknologi peternakan. 4. Bioteknologi kesehatan. 5. Bioteknologi lingkungan. 6. Bioteknologi forensik. B. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan. 1. Bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu A. Tapai, B. Yogurt, C. Keju, D. Tempe, E. Kecap, F. Roti, G. Minuman beralkohol. 2. Bioteknologi pertanian. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme, sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Tanaman transgenik lain yang telah dikembangkan adalah beras yang mengandung zat besi dan vitamin A, dikenal dengan nama golden rice. 3. Bioteknologi peternakan. Bioteknologi juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dengan dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis, penyakit pembekakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Berikut adalah perbedaan sapi biasa dan sapi transgenik. 4. Bioteknologi kesehatan. A. Antibiotik, B. Insulin sintetis atau humulin, C. Vaksin, D. Antibodi monoklonal. 5. Bioteknologi lingkungan. Sampai saat ini sudah beberapa kali terjadi kasus pencemaran air laut oleh tumpahan minyak di perairan Indonesia. Contohnya di Kepulauan Seribu, Pantai Balikpapan, dan Pantai Laut Timur. Pencemaran air laut oleh minyak dapat menyebabkan ikan, kepiting, udang, dan terumbu karang menjadi mati. Dampak lain dari pencemaran tersebut adalah rusaknya ekosistem tembakau. Pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut bioremediasi. Penanggulangan pencemaran lingkungan dapat menggunakan tanaman tertentu, misalnya eceng gondok dan bunga matahari. Teknik tersebut fitoremediasi. 6. Bioteknologi forensik. Forensik merupakan aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. DNA fingerprinting adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA. C. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kamu tentu telah mengetahui berbagai manfaat bioteknologi dalam kehidupan manusia, diantaranya dalam bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan lingkungan, dan forensik. Sampai saat ini, ilmuwan terus melakukan penelitian dalam bidang bioteknologi yang dapat menghasilkan suatu produk baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Akan tetapi selain memberikan berbagai keuntungan, penerapan bioteknologi juga memiliki dampak negatif. Dampak terhadap lingkungan. Masih ingatkah kamu dengan tanaman transgenik atau hewan? Tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gigi yang telah dimodifikasi, baik ditambahkan suatu gen atau dilakukan pengurangan suatu gen. Organisme transgenik ini jika disekolahkan dengan baik akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nafta, merupakan materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Proses pencemaran tersebut dikenal dengan polusi gen. Misalnya pengembangan tanaman jagung transgenik yang tahan terhadap herbosida. Jika jagung transgenik ini ditanam di hal alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan menyerbuki jagung alami.
Penyerbukan seperti ini membuat gen-gen pada jagung alami terkontralisasi dengan gen-gen dari tanaman jagung transgenik. Perhatikan gambar 7.29. Tanaman transgenik biasanya merupakan tanaman unggul. Sifat unggul ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik monokultur dan tidak lagi menanam tanaman lokal. Dampak terhadap kesehatan. Banyak masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tanaman kedelai transgenik yang mengandung gen dari kacang Brazil dapat memicu reaksi alergi pada orang tertentu yang sensitif terhadap kacang Brazil. Dampak terhadap sosial dan ekonomi. Berbagai produk dari bioteknologi juga berpengaruh terhadap bidang ekonomi dan sosial.